Kentang. Kentang atau ubi kentang atau ubi Belanda atau ubi Benggala adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa, walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Penjelajah Spanyol dan Portugis pertama kali membawa ke Eropa dan mengembangbiakkan tanaman ini. Tanaman kentang asalnya dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan oleh penduduk di sana sejak ribuan tahun silam. Tanaman ini merupakan herba atau tanaman pendek tidak berkayu, semusim dan menyukai iklim yang sejuk. Di daerah tropis cocok ditanam di dataran tinggi. Menurut sejarahnya, kentang berasal dari lembah-lembah dataran tinggi di Chili, Peru, dan Meksiko. Jenis tersebut diperkenalkan bangsa Spanyol dari Peru ke Eropa sejak tahun 1565. Semenjak itulah kentang menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Menurut catatan awal di Indonesia, tumbuhan ini mulai ada semenjak tahun 1794, dimulai dengan penanaman di sekitar Cimahi. Semenjak itu, kentang dapat ditemui pula di Priangan dan Gunung Tengger. Pada tahun 1812, kentang sudah dikenal dan dijual di Kedu. Sedangkan di Sumatera tumbuhan ini dikenal setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1811. Kentang tumbuh di pegunungan dengan ketinggian antara 1000 mdpl hingga 2000 mdpl pada tanah humus, tanah bekas letusan gunung berapi yang berstruktur remah lebih disukai. Kentang dikenali orang sebagai makanan pokok di luar negeri. Ini karena kentang mengandung karbohidrat. Di Indonesia sendiri, kentang masih dianggap sebagai sayuran yang mewah. Namun demikian, kentang adalah makanan yang enak serta sangat bernutrisi. Kentang juga dikenali mengandung sejumlah vitamin dari A, B kompleks hingga C, hingga asam folat, juga mineral, protein, karbohidrat, karotenoid, dan polifenol. Dalam tubuh kentang ini juga ada zat solanin yang dikenal sebagai obat penenang, anti kejang, anti jamur, dan pestisidal. Vitamin C yang terkandung dalam kentang setiap 100 gram adalah 17 mg. Selain terkandung karbohidrat dan serat-serat, mineral yang ada padanya antara lain adalah zat besi, fosfor, dan kalium. Kompresan air kentang ini dikenal sangat membantu pengobatan luka pada kulit, terlebih di negara miskin yang sulit cangkok kulit. Namun demikian, manakala kentang terpapar cahaya, kentang dapat saja membuat glika alkaloid yang dinamakan solanin secara berlebih sehingga jadilah berbahaya untuk dikonsumsi. Bahaya yang dapat terjadi ialah terganggunya sistem saraf, terbakar tenggorokan, sakit kepala, paralisis atau lumpuh tungkai, dan badan mendingin. Apabila dosis sudah 3 hingga 6 mg, akibat bisa fatal. Pengobatan yang bisa dilakukan ialah memberi arang aktif atau norit, cuci lambung, dan diberi cairan infus. Sebab itu, untuk pencegahan terjadinya solanin pada kentang yang hendak dikonsumsi itu, maka letakkan kentang di tempat yang gelap. Memasak solanin pada suhu tinggi dapat menghancurkan sebagian solanin. Juga hindari mengonsumsi kentang yang sudah berkecambah dan berwarna hijau di bawah bagian kulit, karena alkaloid solaninnya sudah tinggi dan sudah sangat beracun. Kentang adalah salah satu sumber karbohidrat yang cukup digemari sebagai pengganti nasi. Jenis umbi-umbian ini mudah diolah menjadi menu pembuka, utama maupun penutup yang tentu saja lezat. Tak hanya lezat, teman-teman bisa mendapatkan berbagai kandungan kebaikan dari kentang. Kentang menjadi salah satu sumber karbohidrat yang umumnya dijadikan pengganti nasi, selain dari singkong, ubi jalar maupun jagung. Umbi-umbian ini cenderung memiliki cita rasa yang hambar sehingga cocok untuk teman-teman makan dalam berbagai bentuk olahan.
Selain dari kandungan karbohidrat, tentunya kentang juga kaya akan berbagai vitamin dan mineral penting bagi kesehatan tubuh. Vitamin dan mineral tersebut diantaranya kalsium, fosfor, kalium, hingga vitamin C. Kentang sangat kaya akan senyawa flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Berbagai senyawa ini berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh yang akan mencegah radikal bebas yang muncul dan bisa merusak sel tubuh kita. Bahkan tumpukan radikal bebas dalam jangka panjang diyakini sebagai salah satu faktor pemicu berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Banyak yang bilang kalau kentang buruk bagi diabetes, padahal sebaliknya, manfaat kentang lainnya adalah membantu mengendalikan kadar gula darah sehingga sumber karbohidrat yang satu ini cukup aman bagi penderita diabetes. Kentang banyak mengandung pati, disebut juga pati resisten, yang tidak bisa diserap sepenuhnya oleh tubuh. Ketika pati resisten masuk ke dalam usus besar, hal ini akan menjadi sumber nutrisi untuk bakteri baik dalam usus. Kandungan pati resisten dalam kentang ternyata juga bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan. Jadi saat masuk ke dalam usus, pati resisten ini akan dimakan oleh bakteri baik. Bakteri baik tersebut akan mengubah pati menjadi asam lemak rantai pendek. Manfaat kentang yang penting lainnya adalah membantu menstabilkan tekanan darah. Hal ini dikarenakan kentang adalah sumber kalium yang baik, yang bahkan jumlahnya lebih banyak ketimbang buah pisang. Kalium adalah mineral yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Mineral ini bekerja dengan merangsang pembuluh darah untuk melebarkan ukurannya. Selain itu, kentang juga mengandung kalsium dan magnesium yang juga memiliki peranan penting dalam mengendalikan tekanan darah normal. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang kentang, baik itu asal-usulnya dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang sudah memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar positif, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.